Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Gerobokan Jumat 21 Juli 2023 oleh Ibu Dian Rahmawati. Acara kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas disilakan. Pada hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu paparan dari Ibu Dian Rahmawati. Kepada Ibu Dian disilakan. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi pada hari ini. Serta sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita besar Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini Bapak Ibu, saya akan melakukan diseminasi terkait pemahaman dan penyebaran budaya positif. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, dalam kegiatan ini saya didampingi oleh fasilitator dan pengajar praktik, yaitu untuk fasilitator
guru dari SD Karangasem 1, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, dan pengajar praktik kami yaitu Bunda Eva Huzaimah. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Negeri 5 Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Sedangkan saya sendiri yaitu Dian Rahmawati, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-8. Sini saya akan melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif. Untuk latar belakang kegiatan pada hari ini yaitu sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa menurut KHD proses pembelajaran hendaknya berpihak kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat belajar berdasarkan bakat, minat, karakter, dan kebutuhan peserta didik tersebut yaitu sesuai dengan kodratnya. Dalam penerapannya salah satunya yaitu bisa melalui budaya positif yang bisa kita susun dalam sebuah visi sekolah atau kalau kita kenal sebagai visi guru penggerak. Kita juga ada visi guru penggerak selain visi sekolah, Bapak Ibu, di mana dan untuk mewujudkannya tidak terlepas dari nilai dan peran seorang guru serta upaya kita dalam menghadapi sebuah permasalahan yang dapat menghambat tercapainya budaya positif tersebut melalui segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi nanti akan saya jelaskan dalam pemaparan hari ini, yaitu terkait bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di sekolah. Pasti Bapak Ibu juga sering kan menghadapi permasalahan dengan anak didiknya? Ya, pasti sangat kompleks, banyak sekali permasalahan yang timbul yang diakibatkan entah itu hal kecil yang menimbulkan permasalahan besar bagi siswa. Nah, itu langkah-langkahnya bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa kita memaksakan sesuatu. Anak itu sudah menyadari sendiri kesalahan yang diperbuat dan apa solusi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut begitu. Untuk capaian pembelajaran hari ini atau diseminasi hari ini yaitu peserta memahami budaya positif yang memerdekakan peserta didik untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada peserta didik. Kita di kurikulum Merdeka ini seringkali mendengar pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Apakah benar Bapak Ibu? Ya, kalau kita kenal dalam kurikulum Merdeka itu pembelajaran yang berpihak kepada siswa itu adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Pernah menerapkan tersebut di kelasnya Bapak Ibu? Bahwa pembelajaran tersebut kita lakukan sesuai dengan bakat, minat, karakter, dan kebutuhan peserta didik. Jadi seorang guru harus memahami dan mengerti apa itu kebutuhan peserta didik, apa yang dibutuhkan anak, apa bakat mereka. Karena anak yang satu dengan anak yang lain itu memiliki bakat, minat, dan karakter yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita memperlakukan siswa-siswa yang memiliki karakter yang berbeda tersebut? Kita tidak bisa memaksakan si A ini disamakan dengan si B. Nah, makanya ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, nah, di sini ada pertanyaan pemantik, ada 3. Bapak Ibu cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Jadi yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Nah, kita simpan dulu jawabannya nanti. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak melalui hal positif. Setuju. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Oke, kita simpan dulu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Oke, ini nanti Bapak Ibu bisa memahami 3 pertanyaan pemantik ini, apa yang tadi saya jawab itu sesuai tidak. Nah, itu nanti bisa disimpulkan sendiri dalam pembahasan materi pada
hari ini nanti. Nah, yang pertama untuk topik pembahasan hari ini ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama yang terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima yaitu restitusi, yaitu 5 posisi kontrol sebagai guru. Kemudian 6 restitusi yaitu segitiga restitusi, yaitu cara penyelesaian masalah terhadap siswa gitu. Untuk yang pertama yaitu apakah makna disiplin? Disiplin di sini berasal dari kata atau bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian selanjutnya, namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan dalam penerapan disiplin atau budaya positif ini, yaitu yang paling umum saja digunakan yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Hafal Bapak Ibu profil pelajar Pancasila siapa saja di situ? Beriman dan bertakwa Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, diharapkan kan anak-anak ini memiliki atau tertanam nilai-nilai profil pelajar Pancasila tersebut. Bagaimana cara penerapannya? Yaitu melalui pembiasaan positif untuk mencapai sebuah budaya positif di sekolah. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 hal. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi eksternal dari luar. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi motivasi anak itu melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Intinya ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Tujuannya itu motivasi ini timbul untuk menghargai diri sendiri. Contohnya di sini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kesadaran begitu, kesadaran dari peserta didik itu sendiri. Itu namanya motivasi internal yang nantinya akan terwujud tujuan disiplin positif. Nah, ini Bapak Ibu, kita masuk ke apa itu hukuman, kemudian apa itu konsekuensi. Di situ ada beberapa pernyataan, kira-kira itu setiap poinnya itu masuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira anak disuruh mencatat 100 kali dengan kalimat seperti itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi terlambat terus anak disuruh lari ke lapangan. Termasuk apa ini Bapak Ibu? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi dia mengganggu temannya, kertas atau bukunya dicoret-coret, dia mengganti.
konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, apa ini Bapak Ibu? Hukuman. Oke, yang terakhir, ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau tadi yang kedua kan iya, ada hampir mirip tapi berbeda ya antara yang kedua dan yang terakhir. Tapi ketika yang kedua itu adalah hukuman, kalau yang terakhir adalah konsekuensi. Nah, bisa membedakan Bapak Ibu apa itu hukuman dan konsekuensi dari contoh-contoh kalimat ini tadi? Apa itu hukuman? Ada yang mau berpendapat? Hukuman itu cenderung guru itu memberi hukuman itu tanpa adanya sebab akibat, dalam arti tidak sana, tidak nyambung gitu loh, secara spontan saja begitu. Kalau konsekuensi itu ada sebab akibat dan itu memang terhubung begitu. Contohnya tadi menumpahkan tadi, nah anak harus mencoret-coret bukunya, anak harus ya begitu, seperti itu. Tadi terus terlambat pelajaran PJOK harus lari lapangan, itu masih berkesinambungan. Tapi kalau hukuman itu spontan, betul sekali kata Pak Agung ya. Sebenarnya Bapak Ibu ini sudah paham untuk materi hukuman dan konsekuensi ya. Siti. Oke. Nah ini tadi Bapak Ibu dari yang sudah kita jawab bersama-sama. Ini jawabannya. Yang pertama itu hukuman, kemudian hukuman lagi, kemudian hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Betul sekali jawaban Bapak Ibu. Ya, sangat tepat. Jadi sudah bisa membedakan mana hukuman dan konsekuensi. Ini perbedaannya Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena anak kan pasti namanya hukuman secara spontan, kadang kita melakukan hukuman itu tidak sesuai prosedur yang benar, dalam arti secara tidak langsung anak itu tersakiti sebenarnya. Bahkan itu bisa menimbulkan dendam loh Bapak Ibu dari diri anak itu kepada bapak atau guru yang memberikan hukuman tadi secara kita tanpa kita sadari begitu. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tadi, yang contohnya seperti tadi ya, kenapa terlambat PJOK tadi ya, belajar PJOK yang harus terjadi ya dia harus keliling lapangan, masih berkesinambungan. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati. Ini tadi ya, bisa menimbulkan sakit hati dari anak tersebut. Untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Beda dengan hukuman. Kadang kalau hukuman itu karena sifatnya lebih menyakitkan tadi bagi anak ya, sesuatu yang spontan tapi menyakitkan bagi anak itu akan membekas di hati anak tersebut. Tapi kalau konsekuensi itu kan didasari atas kesadaran anak itu sendiri. Mungkin pertama akan merasa jengkel, marah, padahal itu kesalahannya sendiri, tapi itu lambat laun akan cepat hilang karena dia menyadari oh ini memang salah saya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu anak membenci kedisiplinan. Untuk konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Lama-lama akan terbentuk. Kalau konsekuensi karena didasari rasa kesadaran tadi, lama-lama anak ini akan terbentuk jiwa disiplinnya. Tapi kalau hukuman itu terkadang kita memaksakan sesuatu, anak itu mungkin 1-2 hari akan menurut, tapi setelah itu pasti akan memberontak lagi. Begitu. Harapannya kan kalau konsekuensi itu kan anak itu bisa melakukan keyakinan-keyakinan yang sudah kita terapkan sesuai aturan gitu tadi ya. Kemudian kalau hukuman bersifat paksaan. Kemudian kalau konsekuensi stimulus tanggapan tadi ya, saling berkesinambungan. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya ini betul sekali ya tadi, sangat membekas di hati anak, pastinya akan timbul jiwa-jiwa gampang marah seperti itu, jengkel, bahkan dendam kepada bapak ibu gurunya karena sering sekali dihukum begitu. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, ini untuk konsekuensi. Jadi penyesuaian diri terhadap apa yang sudah dilakukan. Oh iya saya salah, saya sadar saya salah, saya harus bagaimana, nah seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya untuk hukuman konsep diri yang buruk.
Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Untuk hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu akan timbul dalam diri anak. Sedangkan untuk konsekuensi, untuk kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kalau konsekuensi itu lebih bersifat sementara, tapi kalau hukuman cenderung gimana ya, kayak membekas begitu loh Bapak Ibu. Karena itu tadi, kalau konsekuensi didasari atas rasa kesadaran dari siswa itu sendiri. Nah, ini keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu di sini untuk di kelasnya sudah membuatnya namanya keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Bapak Ibu sudah paham apa itu keyakinan kelas? Iya, betul. Kalau dulu kita adalah peraturan kelas gitu ya. Tapi sekarang itu kerennya itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau peraturan kelas, kalau dulu saya sendiri ini sebelum mempelajari materi ini cenderung peraturan itu saya buat atas dari sisi saya sendiri, dalam arti dibuat guru itu sendiri. Saya juga begitu. Saya membuat beberapa peraturan, kemudian saya tempel itu di kelas, kemudian anak harus, harus itu loh. Kata harus ini yang kadang memaksa. Sepertinya kita baik gitu ya, harus ini peraturannya bagus-bagus, tapi sebenarnya penerapannya itu kurang tepat gitu Bapak Ibu. Alangkah baiknya peraturan ini dibuat atau dirubah menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini kita buat dengan bersama-sama dengan siswa. Jadi siswa ikut ambil. Kelas kita mau dibuat seperti apa begitu. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita, nanti kelas kita itu seperti apa begitu. Jadi anak itu akan mengikuti pembelajaran baik di kelas atau di luar kelas itu sesuai dengan keyakinan yang mereka buat. Dan harapannya kalau keyakinan dibuat secara bersama-sama kan anak harapannya tidak akan melanggar begitu ya. Karena apa? Mereka buat keyakinan itu atas kesadaran dia sendiri. Oh, saya tidak boleh, contohnya misalnya masuk tepat waktu. Nah, itu keyakinan dibuat anak sendiri. Kalau kemarin saya sudah menerapkan itu, jadi saya membagikan kertas gitu, anak saya suruh menulis, kamu ingin membuat keyakinan kelas seperti apa? Nanti ditempel, kemudian kita ketik lagi, kemudian ditempelkan hasil kesepakatannya tadi. Jadi anak harus harapannya bisa mematuhi keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat bersama gitu. Jadi bukan karena paksaan lagi dari gurunya. Kalau paksaan itu kan cenderung 1-2 hari anak manut gitu kan, tapi seterusnya pasti sudah tidak nurut lagi. Meskipun kesepakatan kelas ini juga sama, apa iya memang kita bersama-sama, tapi paling ya nanti 2 hari 3 hari ya sama saja. Ya harapannya kan kalau kita buat kesadaran bersama kan pasti hasilnya baik gitu Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Melalui pembiasaan positif. Ya harus dimulai dari gurunya sendiri dulu. Contoh hadir tepat waktu, ya gurunya kudunya ngasih. Nah, masa membuat peraturan hadir tepat waktu gurunya 7:30 baru masuk. Nah, itu contoh. Contohnya seperti itu, harus dimulai dari diri sendiri, dari kelas kita sendiri. Kita tidak mungkin menggerakkan satu sekolah harus sesuai apa yang kita harapkan. Kita mulai dari diri sendiri dan kelas kita sendiri dulu. Nanti kita terapkan atau tularkan ke rekan-rekan sejawat kita begitu. Nah, ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada tiga pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Keyakinan kelasnya apa, Bapak Ibu? Nilai keyakinan kelasnya? Keselamatan, pakai helm. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Kesehatan, kebersihan, ya tidak hanya satu ya keyakinan Bapak Ibu ya, melingkupi banyak nilai-nilai yang bisa diambil. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Contohnya, apa nilai keyakinannya? Disiplin tadi, tepat waktu ya. Seperti itu. Nah, ini dari peraturan kelas ini kita rubahlah menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas terbentuk, maka akan tercipta lingkungan yang positif pastinya.
karena anak-anak tersebut akan tertanam jiwa-jiwa atau nilai-nilai budaya positifnya, yang akhirnya akan terciptalah atau terwujudnya budaya positif yang kita harapkan berdasarkan atau sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat anak tadi. Gitu. Selanjutnya saja nih Bapak Ibu. Nah ini peraturan, kemudian sampingnya keyakinan kelas. Coba ditebak ini. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini nilai keyakinan kelasnya apa ini? Disiplin. Ada lagi? Kerapian. Ya. Terus apa lagi? Tanggung jawab juga masuk ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinan kelasnya apa ini kira-kira Bapak Ibu? Menghormati, menghargai orang lain ya. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin ya. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Nah ini yang sangat rentan ini. Terkait dengan apa kalau narkoba gitu? Kesehatan ya, betul, kesehatan sekali. Untuk selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Menghargai ya, menghargai, menghormati, disiplin ya boleh. Gunakan masker. Kesehatan, disiplin boleh. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau kita keselamatan, betul sekali. Kenapa keselamatan? Kadang anak-anak itu kan suka main kan berlari-larian, tidak melihat ini ada orang, tidak wis asal. Nanti kalau nabrak temannya nangis, nah terjadi cedera bisa juga. Jadi ini masuk nilai keselamatan. Ini tadi Bapak Ibu jawabannya. Pertama tanggung jawab tadi boleh, disiplin juga boleh, kerapian juga boleh. Tidak hanya satu, bisa ditambah yang sekiranya nilai tersebut masuk pada kegiatan yang dilakukan gitu, atau peraturan-peraturan yang dilakukan. Nah ini tadi untuk kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi anak itu juga perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusianya itu apa saja? Oh iya, ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Karena kebutuhan dasar manusia ini sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Kadang anak berperilaku negatif, mungkin ada sesuatu yang belum terpenuhi. Mungkin dia tidak memiliki atau tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ini kan contoh seperti itu. Sehingga mengakibatkan anak ini berperilaku negatif di sekolah. Mungkin kalau di rumah tidak nampak gitu. Tapi kalau di sekolah kadang melakukan hal yang menyimpang atau negatif, sering mengganggu temannya atau cari perhatian seperti itu. Oh ternyata ini latar belakangnya apa ya? Kita harus mengetahui itu dulu. Oh ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yaitu kurangnya kasih sayang orang tua. Contohnya seperti itu nih Bapak Ibu. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia terkait dengan apa yang berdampak pada perilaku siswa. Selanjutnya yaitu apa itu restitusi. Nah tadi ada restitusi yaitu 5 kontrol, posisi kontrol tadi ya, dan segitiga restitusi tadi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi atau tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2024. Yaitu intinya restitusi ini adalah cara bagaimana dalam penyelesaian sebuah permasalahan. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan agar tidak melakukan kesalahan yang sama begitu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Pastinya kalau permasalahan itu dapat terselesaikan dengan baik, pasti hubungan itu juga akan terjalin dengan baik kembali. Kecuali ya tidak ada solusi dari permasalahan tersebut. Nah, anak si A dan si B ini tidak ada solusi dalam penyelesaian masalah tersebut, ya hubungannya pasti tidak akan baik begitu. Yang kedua, tawaran bukan paksaan.
kebutuhan, jelas ya. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, tadi kebutuhan dasar manusia yang mendasari anak-anak berperilaku negatif. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, menyadari sendiri kesalahan mereka sendiri itu apa, begitu. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, ini sangat penting sekali peran karakter seorang siswa. Ya, makanya kita diharapkan untuk menanamkan karakter atau nilai-nilai budaya positif tersebut. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Pasti restitusi itu untuk mencari solusi sebuah permasalahan agar masalah yang dihadapi selesai, begitu ya. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau misalnya dalam satu kelas si A ini anak melakukan kesalahan, bisa saja temannya yang lain itu menjadi tidak suka, begitu kan? Nah, dengan adanya restitusi ini, anak bisa menyadari kesalahannya, istilahnya mau minta maaf, mau tahu konsekuensi apa yang dilakukan. Akhirnya kan teman-temannya juga menyadari, oh anak ini mau menyadari kesalahannya, konsekuensinya apa, diterima. Nah, itu bisa diterima kembali oleh teman-temannya. Oh, istilahnya ini tidak dibenci begitu loh sama temannya, itu tidak dibully begitu ya. Segitiga restitusi. Nah, ini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga menanyakan, yang pertama dulu menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Yang kedua yaitu menanyakan keyakinan yang salah. Yang ketiga yaitu validasi kebutuhan. Ini adalah 3 langkah kalau kita menyelesaikan sebuah permasalahan dengan siswa. Nah, ini menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, misalnya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita awali dengan seperti itu, bicara dengan anak. Bapak atau ibu juga buat salah, pernah berbuat salah, tapi kan ada terusannya seperti itu. Dan seterusnya Bapak Ibu, ini masih ada beberapa contoh banyak sekali bisa diterapkan nanti dalam menghadapi permasalahan ini. Kita harus menstabilkan dulu. Yang selanjutnya yaitu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Contoh-contoh yang bisa dilakukan seorang guru yaitu yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, istilahnya sebenarnya ini iso nakal, tapi kan alangkah baiknya kan tidak, gitu loh, maksudnya seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Setiap kesalahan itu pasti ada alasannya. Ditanyakan seperti itu dulu. Tidak boleh kita langsung mencari, kamu tadi ngapain ya? Itu tidak boleh. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Istilahnya dari perbuatan kamu, apakah pentingnya buat kalian anak-anak? Misalnya seperti itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru saja. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini adalah beberapa contoh untuk validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, yaitu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini bisa diterapkan yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Misalnya anak melanggar disiplin, misalnya datang terlambat, kira-kira apa nilai atau keyakinan kelas kita? Nah, tanyakan, harus disiplin Bu, misalnya. Nah, apakah kamu sudah menjalankan keyakinan kelas kita? Nah, kita tanya dulu biar anak menyadari kesalahannya itu di mana gitu, melanggar keyakinan apa begitu. Saya tidak boleh mengajar, tapi kamu terlambat ngapain? Langsung seperti itu tidak boleh. Pasti ada alasan seperti itu. Kita cari yang didasarkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi juga. Nah, ini terakhir Bapak Ibu. Tapi sebelum masuk ke refleksi, mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan budaya positif di sekolah, mungkin dari materi yang sudah saya sampaikan tadi bisa diterapkan Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing.
Oke, Bu Ulia, silahkan mau bertanya apa? Saya mau menanyakan seberapa penting dalam penerapan budaya positif di sekolah. Seberapa penting budaya positif di sekolah? Ya, bagus sekali pertanyaannya Bu Ulia. Memang sangat penting sekali menerapkan budaya positif di sekolah terkait dengan pembiasaan-pembiasaan positif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Saya lebih ke situ Bapak Ibu. Masih banyak nilai-nilai yang lain masih, tapi untuk saat ini kan kita lebih fokusnya ke situ. Kalau saya masih menerapkan profil pelajar Pancasila, tapi masih banyak lagi nilai-nilai yang lain. Tadi hanya beberapa contoh saja. Mengapa sangat penting? Budaya positif itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa, begitu ya. Karena kalau semua terkondisi dengan baik, maka semua akan berjalan dengan baik. Kemudian akan meningkatkan iklim sosial di sekolah, yaitu mengurangi perilaku negatif siswa. Ya, gitu. Selanjutnya itu mendorong hubungan yang positif antara siswa dan guru. Pasti akan terjalin hubungan positif. Karena apa? Akan timbulnya pembelajaran yang menyenangkan, tadi yang berpihak kepada siswa. Itu kan juga salah satu bagaimana penerapan budaya positif melalui pembelajaran, gitu. Selain itu juga membantu meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran diri siswa, karena mereka memahami apa konsekuensi dari perilaku yang dilakukan, gitu. Kiranya itu Bu ya yang bisa saya jawab dari pertanyaannya. Apakah sudah sesuai? Cukup? Iya, oke. Untuk yang lain, apakah ada pertanyaan lain? Cukup, oke. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke refleksi ya Bapak Ibu. Di sini ada 4 pertanyaan. Kita merefleksi dong kegiatan kita hari ini tuh ngapain saja kan begitu. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan ini? Kemudian, apa momen yang paling mencerahkan bagi saya pada sesi hari ini? Kemudian, pembelajaran apa yang dapat saya ambil dari kegiatan ini? Dan terakhir, apa yang akan saya lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Ayo coba siapa yang ingin merefleksikan kegiatan kita pada hari ini? Ayo dong. Oke. Pak Agung, mau coba? Saya coba ya. Masuk sini Pak Agung biar oke. Oh iya. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti ini? Saya merasa terbuka pikirannya, open minded chat yang tadinya posisi yang saya jadi penghukum, jadi di sini tindakan yang kemarin saya lakukan itu sudah salah. Yang kedua, apa momen yang paling mencerahkan bagi saya? Tadi posisi kontrol 5, posisi kontrol guru tadi. Iya. Yang mencerahkan di situ. Saya dulunya yang menghukum, sekarang berusaha untuk menjadi manajer atau tadi yang terakhir tadi apa Bu? Selain manajer tadi apa? Sebagai pemantau. Ya. Pembelajaran apa yang dapat saya ambil dari kegiatan ini? Ternyata penghukum itu, seorang guru penghukum itu dampaknya lebih buruk dan berpanjang nanti. Ada rasa balas dendam. Iya, betul sekali. Apa yang akan saya lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Saya akan berusaha membuat keyakinan kelas yang mengarahkan saya sebagai guru, sebagai seorang manajer. Gitu. Terima kasih Pak Agung. Tepuk tangan buat Pak Agung. Ya, luar biasa materinya Pak. Selain Pak Agung ada yang masih lagi? Sudah cukup? Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Saya selaku pembawa atau istilah di sini narasumber, sebenarnya tidak narasumber ya Bapak Ibu, tapi kita berbagi pengalaman praktik baik, pengetahuan sharing bersama begitu ya. Terima kasih sekali. Saya minta maaf kalau mungkin ada salah kata. Saya akhiri untuk diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya kembalikan kepada pembawa acara. Bapak Ibu yang berbahagia. Acara selanjutnya yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, acara diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif
sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Mari kita tutup acara dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara menyampaikan wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.